Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menciptakan tiap-tiap segala sesuatu itu dengan takdir yang sempurna. Ketetapan Allah tidak ada yang kurang. Ketetapan Allah tidak ada yang tertinggal, mulai dari awalnya sampai pada akhirnya, mulai yang dari lahir sampai juga yang batinnya. Semuanya adalah Allah lengkapi, semuanya Allah sempurnakan. Kita tinggal menjalankan semua ketetapan dan takdir Allah dengan cara menyempurnakan usaha dan ikhtiar kita di dalam hidup ini. Aku beri kamu akal pikir, kata Allah, dan aku berikan kamu rohani jasmani, kata Allah. Maka gunakan akal pikir dan rohanimu itu untuk berbuat kebaikan di dalam hidup ini. Setelah kamu berbuat kebaikan, maka kembalikan lagi kepada aku. Apabila telah sampai usaha dan ikhtiarmu, maka kembalikanlah kepada aku. Artinya, usaha-usaha kita, pekerjaan kita nyatakan bahwa itu adalah kuasanya Allah. Disitulah arti jiwa kamu akan merasa tenang menerima itu datang daripada aku. Disitulah kamu tidak akan pernah merasakan di dalam hidup ini merasa diri yang kuasa, karena kita sadar sedikit pun nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu membuat kita limbung, kata Allah, merasa kitalah yang memiliki. Sedikit itulah yang mesti kita pahami. Sedikit Allah berikan kepada kita itu sudah banyak bagi kita. Menurut Allah sedikit, tapi sesungguhnya itu adalah banyak. Menurut nafsu kita ingin banyak, lebih banyak lagi. Menurut Allah itu sedikit, belum apa-apa. Maka janganlah sedikit itu membuat kita merasa ingin lebih banyak lagi. Pandanglah sedikit dan banyak menurut Allah itu bagaimana yang kita mesti baca di dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak pandai membaca, akan tetapi dengan ketetapan Allah, maka kita sudah diperbudak dalam kehidupan ini. Apabila segala sesuatunya kita selalu inginkan dengan nafsu kita, dengan keinginan kita, ingin mencapai segala sesuatu dengan nafsu, dengan sesuatu yang melebihi daripada kadarnya, dari kadar kemampuan kita, itu bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa. Apabila tidak pandai bersyukur nikmat akan Allah itu, sedangkan Allah katakan jika kita mencoba menghitung nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita, pasti kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Nikmat dan karunia itu, kata Allah, andai kita mengimbangi nikmat yang diberikan Allah kepada diri kita dengan rasa syukur, kita rajin beribadah, sholat kita lakukan wajibnya, sholat sunatnya kita lakukan, sholat tahajudnya, membaca Al-Quran dan puasa, kata Allah, maka rasa syukur kita itu atas nikmat yang Allah berikan masih belum sebanding dengan nikmat yang diberikan Allah, belum seimbang lagi dengan rasa syukur kita yang telah kita berikan kepada Allah, rasa syukur kita yang telah kita lakukan kepada Allah. Kalau kita bandingkan dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kenapa apabila kita merasa tidak mengerti dan sadar akan hal ini, kata Allah, yang Allah minta kepada diri kita hanya satu. Hai hambaku, kata Allah, wahai jantung hatiku, kalau kamu telah menyatakan aku ini adalah Rabbmu, kasih sayangmu, aku tidak bermimpi nikmat, aku tidak menginginkan nikmat dan karunia hambanya yang tidak terhingga, kata Allah. Tuntunan aku sajalah yang kamu harus lakukan kepada aku. Apa yang aku perintahkan, kerjakanlah. Apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Jadi ingatlah, kata Allah, janganlah kamu sekali-kali ingin mengatur aku di dalam mengurus urusan hidupmu, kata Allah. Allah marah betul. Allah kalau kita ingin mengatur-ngatur Tuhan di dalam hidup ini, kita ini dari sesuatu yang tidak ada lalu Allah adakan, dari sesuatu yang tidak wujud
lalu Allah wujudkan. Kalau Allah mampu mencairkan segala sesuatu yang ada menjadi ada, mampu Dia mewujudkan segala sesuatu yang wujud sebelum Dia wujud, kenapa tidak kita serahkan kepada Allah semua urusan itu? Tugas-tugas itu kita hanyalah menjalankan usaha dan ikhtiar ini. Maka disitulah letak kesempurnaan kita. Kita mesti berusaha dan berpikir dan utuh sehingga kita tidak menyakiti apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah. Karena Allah itu sendiri tetap Ia berjalan di atas syariatnya. Kalau Allah berjalan di atas syariatnya, berjalan di atas hukumnya, kenapa ada sebagian manusia berjalan di atas hawa nafsunya? Jangan sampai kita berjalan di atas hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita, akan amat rancu. Maka dia dengarlah kata Allah, karena yang mengatakan cinta elok itu adalah nafsumu, egomu sendiri, ego nafsu itulah sifatnya. Makanya hati-hati kata Allah, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu, karena hawa nafsu itu akan mengizinkan kamu daripada lalai kepada Allah. Ingatlah kata Allah, Aku maha tahu, sedangkan dirimu adalah sok tahu, merasa tahu. Begitulah Allah, tegas dan nyata, transparan. Allah membukakan akan rahasianya, rahasia kehidupan yang Allah ciptakan ini. Tapi orang yang telah tertutup akal pikirnya, memang dia tidak akan pernah mampu menangkap akan rahasia kalam-kalam ilahi itu. Bangkit, dibukakan akan rahasia kehidupan ini, bangkit menantang dia akan kehendak dan takdir Tuhan. Bagaimana dia akan menjadi kekasih aku, kata Allah. Bagaimana dia akan aku cintai dan aku ridhoi, sementara dia tidak pernah menyimak dan mendengar kekasihnya sendiri. Inilah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu kita melakukan segala perintah-perintahnya, melakukan segala yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi. Dengan melakukan itu, maka pancaran nur secara perlahan-lahan akan terlihat pada diri kita. Pancaran cahaya-cahaya nur yang orang akan memandang dengan kasih sayang, orang akan memandang dengan ingat kepada Allah, orang akan memandang dengan zikir kepada Allah. Karena dengan memandang wajah kita, dengan memandang kelakuan kita, dengan memandang perkataan kita, orang-orang merasa teduh hatinya, merasa nyaman hatinya, merasa senang hatinya dengan kita. Dengan melakukan itu semua, insya Allah menjadi fitrah dan suci, menjadi bersih diri kita. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmatnya dan rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melakukan itu semua dengan istiqomah, dengan lancar, dengan mudah, diberikan Allah keringanan menjalankan segala perintah dan larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.